Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan tersembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Sekarang ini di koalisi Prabowo terjadi sikut-sikutan, yaitu disebabkan karena perebutan jatah kursi menteri. Diyakini akan semakin sengit seiring berjalannya waktu. Sebenarnya yang menjadi kegelisahan beberapa faktor parpol pendukung adalah Prabowo Gibran adalah keinginan Prabowo merangkul sebanyak mungkin parpol di luar koalisi. Koalisi yang dari awal sudah gemuk bakal makin gemuk. Kata orang, koalisi gemoy bagi sebagian orang itu adalah keinginan Prabowo ini tidak terlalu diterima. Mereka salah satunya yang paling kencang teriak adalah Partai Gelora. Mereka paling kuat menolak kehadirannya PKS di koalisi. Mereka memang kayak ada alasan kuat ya untuk menolak PKS, yaitu karena ketidakcocokan Partai Gelora disebabkan Gelora adalah pecahan dari PKS. Karena waktu itu ada konflik internal sehingga beberapa kader PKS cabut dan bikin partai baru. Tapi penolakan PKS bisa juga berarti ada kegelisahan perebutan kursi menteri. Bakal makin susah semua. Ya. Jadi jika banyak parpol itu di luar koalisi ikut bergabung, artinya kompetisi persaingan untuk merebutkan kursi menteri jauh lebih sengit ya. Jadi coba kita bayangkan ini semacam kayak internet kan. Internet kapasitasnya diperebutkan 10 orang ya. Tapi yang ada jumlahnya sampai 15 orang. Makanya internet tersebut akan lelet. Karena apa? Karena berebut. Itulah yang terjadi sekarang di koalisinya Pak Prabowo ya. Jadi persaingan itu semakin sengit dan berebut kursi menteri. Siapapun pasti mau lebih banyak dan porsinya lebih besar. Makin banyak orang berebut, dapatnya juga semakin sedikit. Nah, seperti itulah Partai Gelora tidak lolos lagi ya ke Senayan. Tidak ada power di parlemen dan mereka takut tersingkir dari PKS yang jumlah kursinya cukup banyak di DPR. Selain Partai Gelora, Demokrat juga beberapa kali kasih kode meskipun secara halus mereka seolah gelisah. Persaingan jadi sengit. Mereka merasa sudah mendukung mati-matian, parpol luar koalisi masuk begitu saja dan dapat kursi menteri. Nggak fair itu loh. Nah, sebelumnya AY pernah bilang koalisi jangan cuma besar tapi isinya kropos. Koalisi harus kokoh dan solid. Belum lama ini Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangin dia berpesan supaya Prabowo jangan mengajak parpol yang kemungkinan masih bersikap sebagai oposisi meskipun berada di dalam pemerintah nanti ya. Dari kabar yang beredar seperti itu. Sindiran terhadap Nasdem atau PDI, Andi meminta agar disimbolkan sendirilah jubir Partai Demokrat Mahendra. Dia bilang ucapan di Malarang ini tidak menyinggung partai manapun, cuma mengingatkan supaya nanti pemerintah berjalan lancar, bekerja sejalan dengan visi, misi, dan program Prabowo. Jangan ada pihak yang berada di dalam tapi kayak oposisi, sering bertentangan dan beda jalan. Alasan mereka memang terdengar sangat logis. Untuk apa oposisi masuk ke pemerintah? Ini sama persis kayak Prabowo yang diajak jadi Menteri Pertahanan saat itu ya. Jadi saat Gerindra bergabung banyak orang tidak setuju, termasuk relawan Projo yang sempat bilang mau bubar, tapi di balik itu
biasanya ada masalah kue kekuasaan. Ada yang terang-terangan, ada juga yang malu-malu. Dan main halus sudahlah. Tidak usah basa-basi menginginkan kursi menteri. Itu wajar kok. Lebih baik mengaku dan gentleman seperti Golkar yang berharap dapat 5 kursi menteri kan. Karena merasa paling berjasa dan perolehan suara paling besar juga. Demokrat tidak perlu malu soal kursi menteri. Partai Gelora juga tidak perlu malu-malu. Semua orang sudah tahu ya. Parpol yang mendukung paslon atau menang, mana mungkin nggak mau kursi menteri ya. Kalau bisa mungkin mereka punya 20 kursi sekaligus ya, supaya terlihat jelas. Dan Nasdem dan PKB yang berniat gabung ke pemerintah Prabowo Gibran, bahkan ada juga kabar yang menyebut PDI bakal diajak untuk bergabung ya. Keputusan langkah politik PDI akan diputuskan Rakernas tanggal 24 sampai tanggal 26 Mei tahun 2024. Apabila kalau PDI masuk, waduh, mak pusing dan koalisinya bakal banyak yang sakit kepala. Ada satu lagi kode politik yang menarik untuk disimak ini dari Pak Luhut ya. Belum lama ini Pak Luhut memberikan pesan ke Prabowo terkait pemerintahan ke depan. Dia meminta ya, Prabowo tidak membawa orang ya, toksis ya bahasa ini ke kabinet ya. Tahu ya toksik itu apa? Toksik itu sebagainya, artinya itu beracun ya. Maksudnya orang-orang yang kayak duri dalam daging, orang-orang yang negatif, yang bisa meracuni sekelilingnya, orang-orang yang membuat situasi tidak kondusif, tidak akur, ribut melulu ya. Itulah ucapannya Luhut menjadi perbincangan orang-orang. Pada menerka maksud kata Luhut itu apa, kok toksisnya. Jadi artinya jangan membawa virus di dalam kabinet ya. Pengamat politik ya dari Nasdem, P3 hingga Demokrat, mereka ikut komentar. Tidak ada yang tahu persis apa maksud Luhut dan siapa yang sindir itu. Bisa mengalah siapa saja, bisa jadi menteri atau menjadi benalu ya. Jadi itulah fenomena yang berkembang saat ini ya. Kita tunggu perkembangannya selanjutnya, karena sekarang masih gontok-gontokan ya. Kita sebagai rakyat, sebagai termasuk ya walaupun amatir pengamat politik, kita juga harus ikut mengkritisi hal-hal semacam ini. Karena dampaknya rakyat yang dirugikan. Menteri asal comot tak somot kerja nggak bisa, dapat kuenya saja. Kebijakan tidak perlu rakyat, itu yang permasalahannya. Makanya kita sebagai rakyat juga harus ikut mengawal ya. Mudah-mudahan dia berjalan dengan baik ya, tidak gontok-gontokan terus. Terima kasih. Merdeka.